Selamat sore Tante. Selamat sore Dini. Kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya Tante, kita sharing lagi. Ya, gimana Dini? Oh, gini loh Tante. Waktu itu Tante kan cerita nih soal sahabat. Nah, Tante hilang kita juga sahabat Tuhan Yesus. Tapi Dini pernah dengar juga loh Tante. Dengar apa? Kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai murid Tuhan, dan kita sebagai hamba Tuhan. Gimana sih Tante? Mana yang benar Tante? Oh itu. Ya, gini Dini. Jadi di dalam keempat Injil itu memang beberapa kali disebut status kita. Kita bisa disebut sebagai anak, kita disebut sebagai murid, ya. Kita disebut sebagai hamba tadi, dan juga kita disebut sebagai sahabat. Jadi keempat-empatnya itu tidak berdiri sendiri, mana yang benar, mana yang tidak benar, bukan begitu Dini. Tapi itu adalah memang satu paket dan sebutannya sesuai dengan proporsi masing-masing ya. Jadi kita memang bisa disebut sebagai keempat-empatnya gitu Dini. Oh gitu. Gimana sih Tante? Jelasin dong Tante. Ya, menurut Tante nih ya, dari apa yang Tante baca di dalam keempat Injil, yaitu yang pertama nih, kita sebagai anak ya. Ketika kita percaya kepada Allah ya, kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan diberinya kuasa sebagai anak-anak Allah, yaitu menjadi pewaris kerajaan Allah gitu. Dan sama seperti Bapa, maka kita pun harus mengikuti, yaitu kita sebagai anak-anak harus berbuat baik kepada sesama dan mengasihi musuh kita. Kenapa Tante? Iya, karena Bapak kita juga berbuat baik kepada semua orang. Baik kepada orang yang baik maupun kepada orang yang jahat. Kepada orang-orang yang tidak tahu terima kasih, semuanya dikasihi Tuhan. Semuanya dikasih kebaikan oleh Tuhan. Contohnya matahari ya, itu diberikan Tuhan, dan hujan diberikan Tuhan untuk orang yang baik dan untuk orang yang jahat. Jadi sebagai anak kita pun harus memiliki hati seperti Bapa gitu. Oh gitu ya Tante. Ya, dan anak-anak Allah harus menjadi pembawa damai. Ingat nggak ada kata-kata berbahagia tuh. Salah satunya adalah berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Oh iya ya, jadi kita harus membawa damai dimanapun kita berada, di lingkungan kita gitu ya. Bukan malah menjadi pemicu perpecahan ya. Kita harus menjadi solusi buat lingkungan kita gitu ya. Iya Tante. Nah, dan yang kedua tadi apa Dini? Oh, murid. Oh ya. Nah, kita juga sebagai murid ya. Ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus dan memikul salib serta siap melepas segala milik kita, maka kita disebut sebagai murid. Nah, sebagai murid kita harus mau belajar dan meneladani Tuhan Yesus sebagai guru kita gitu ya. Yaitu kita tinggal di dalam firman-Nya. Kita menghidupi firman Tuhan, artinya kita percaya dan melakukan firman Tuhan. Gitu. Dan juga sebagai murid kita harus berbuah. Nah, itu yang diajarkan di dalam kitab Injil. Seperti itu Dini. Oh iya ya tuh Tante. Jadi murid itu mengikut salib, ya, mengikut Tuhan dan siap melepas segala milik kita. Jadi Tuhan sebagai yang terutama ya Tante. Iya. Dan kita harus belajar dari Tuhan, mengikuti teladan Tuhan Yesus. Ya, betul. Dan kita harus berbuah banyak.
Iya, gitu ya. Itu kita sebagai murid. Dan yang ketiga tadi, yang Dini tanya tadi sebagai hamba ya. Iya tante, sebagai hamba. Ya, jadi kita disebut sebagai hamba ketika kita melakukan tugas-tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Oh gitu. Jadi kita harus memiliki hati seorang hamba yang siap melayani Tuhan. Gitu. Iya tante. Nah, seorang hamba tidak akan melebihi tuannya. Dan seorang hamba juga tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Makanya kita kemudian dimerdekakan dan disebut juga sebagai sahabat. Jadi bukan lagi hanya sebagai hamba, tapi kita sebagai sahabat. Demikian di dalam Injil ditulis seperti itu, Dini. Oh iya tante. Nah, kenapa kita disebut sahabat? Kenapa ya tante? Ya, pertama karena Tuhan telah memberitahukan segala sesuatu yang diberitahukan oleh Bapa kepada kita, yaitu tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Tadi kan kalau sebagai hamba ditulis bahwa seorang hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya, tetapi sebagai seorang sahabat kita telah diberitahu Tuhan apa yang sudah diperbuat, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Bapa, dan juga Tuhan Yesus memperkenalkan kerajaan Allah dan kebenarannya kepada kita. Oleh karena itu kita disebut sebagai sahabat ya. Nah, selain itu juga tante, apa ya? Selain itu Tuhan Yesus telah mengorbankan nyawanya buat kita. Nah, itu berarti kita adalah sahabat-sahabatnya karena Tuhan Yesus sudah berkorban nyawa untuk kita. Oh gitu ya tante. Ya, karena di dalam Injil ditulis Tuhan Yesus sendiri bilang, tidak ada yang lebih besar dari seorang yang mau mengorbankan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Jadi karena Tuhan Yesus sudah mau berkorban nyawa buat kita, berarti kita adalah sahabat-sahabat Tuhan gitu ya. Iya tante, gitu ya tante. Iya. Nah, Tuhan Yesus juga berpesan, tante. Tuhan Yesus berpesan, kamu disebut sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, sebagai tanda kita mengasihi ya, kita mengasihi seorang sahabat. Jadi kita ingin melakukan apa yang diinginkan oleh sahabat kita. Kita ingin menyenangkan hati sahabat kita gitu ya. Nah, jadi sebagai sahabat kita mengasihi dia dan kita juga bisa cerita apa saja kepada Tuhan gitu. Oh iya. Nah, jadi itu tadi ya, Dini ya, sebutan kita sebagai anak, kita sebagai murid, kita sebagai hamba, kita sebagai sahabat, itu satu kesatuan. Tidak bisa, aku mau memilih sebagai anak aja atau sebagai murid aja, atau sebagai hamba aja, atau sebagai sahabat aja gitu. Tidak ya, tapi itu semua adalah kesatuan sebutan kita ya. Nah, demikian juga nanti ada istilah pengikut Kristus, ada Laskar Kristus, atau ada mempelai Kristus. Sama, itu adalah sebutan-sebutan yang disebutkan di dalam Alkitab gitu Dini. Oh iya tante, iya. Aduh, jadi Dini ini sebagai anak, sebagai murid, sebagai hamba, dan sahabat ya tante. Iya ya. Jadi sebagai anak pun kita harus bertumbuh ya. Kalau secara fisik seorang anak kan dari bayi kemudian kecil kemudian menjadi dewasa. Demikian juga di dalam iman kita juga harus bertumbuh ya sebagai anak. Jangan menjadi kita seperti bayi terus ya gitu. Oke, Dini? Iya tante. Apa? Oh, Dini lapar. Iya tante, kita makan dulu yuk. Ayo, tante juga sama. Ayo kita makan dulu ya. Sampai di sini dulu ya semuanya. Dadah tonton. Ya, dadah.